Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan PAI Rozi, channel yang membahas seputar tentang pendidikan agama Islam. Baik sosial, politik, ekonomi, budaya, serta isu-isu lainnya yang dikaji dan dikupas dalam perspektif Islam. Pada kesempatan ini, saya Putri Aulida akan memandu dialog interaktif dengan tema Tantangan dan Peluang Pemimpin dalam Islam Masa Era Digital. Dialog interaktif ini akan didampingi oleh Ustadz Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga saya bisa hadir di studio Catatan PAI Rozi untuk dialog interaktif. Pada sesi kali ini, channel Catatan PAI Rozi akan mengupas tentang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Kedua, karakteristik pemimpin dalam Islam. Ketiga, tugas pemimpin dalam Islam. Keempat, ayat dan hadits tentang pemimpin. Kelima, contoh pemimpin yang ideal dalam Islam. Keenam, tantangan dan peluang pemimpin Islam masa era digital. Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengawali pertanyaan yang pertama. Apakah Pak Ustadz sudah siap? Insya Allah, saya siap, silahkan. Menurut Pak Ustadz, bagaimana konsep pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam? Baik, untuk memahami konsep pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam, pertama-tama harus pahami dulu kedua istilah itu. Apakah pemimpin, dan apa pula kepemimpinan itu? Pemimpin adalah seseorang yang memimpin baik dalam sebuah kelompok atau organisasi, perusahaan, bahkan dalam pemerintahan. Pemimpin dalam hal ini adalah pelaku atau subjeknya. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, membimbing dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini kepemimpinan lebih bersifat karakter, sifat dan kemampuan seorang pemimpin baik dalam mempengaruhi orang lain, mengambil keputusan yang tepat dan bijak, berkomunikasi dengan baik dan tak kalah pentingnya adalah memotivasi tim untuk bekerja secara efektif. Oleh karena itu, pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Artinya jika dia menjadi pemimpin berarti sekaligus dia harus punya jiwa atau karakter kepemimpinan. Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pemimpin dalam Islam adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain dalam mengatur, mengayomi, mengarahkan, mendidik, dan menjaga kehidupan umat, dan memperjuangkan kepentingan umat baik yang berhubungan dengan kehidupan duniawi dan akhirat. Benar sekali Pak Ustadz. Lantas, apa yang kemudian menjadi tolak ukur pemimpin, sehingga pemimpin memiliki karakteristik pemimpin yang baik dalam Islam? Karakteristik pemimpin yang baik dalam Islam diantaranya adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa akan mampu mengemban jabatannya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak mudah goyah dengan bujuk rayu harta, tahta dan wanita dan menggunakan semena-mena kekuasaan atas jabatannya. 2. Memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Seorang pemimpin harus selalu menjaga adab dan sopan santun baik dalam tutur kata, perilaku sehingga dapat menjadi suri teladan dan disegani oleh masyarakatnya. 3. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam. Pemimpin harus menguasai sains, teknologi dan agama, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan kebijakan yang mendukung kepada rakyatnya. 4. Berwibawa dan berkepribadian yang baik. Dalam hal ini seorang pemimpin tidak mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh bujuk rayu baik yang bersifat pribadi maupun golongan. Artinya pemimpin harus bersifat adil dan bijaksana dalam situasi dan kondisi apapun. 5. Adil dan tidak memihak pada golongan tertentu. Seorang pemimpin harus memperlakukan seluruh rakyat dengan sama tanpa sikap diskriminasi. Dalam perspektif Islam, pemimpin harus memperhatikan kepentingan umat Islam dan menebar kebaikan di muka bumi, karena pada dasarnya, manusia adalah khalifah fil ardi, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Pak Ustadz, kalau manusia sebagai pemimpin atau khalifah, bagaimana dengan pemimpin yang korupsi dan manusia yang merusak lingkungan alam sekitar? Seorang pemimpin yang tidak amanah harus dijauhi dan diganti dengan pemimpin yang lebih baik agar tidak merugikan bangsa dan rakyatnya.
dalam hadis Nabi Muhammad dijelaskan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Berarti dalam Islam sudah dijelaskan beserta dasar hukumnya. Apakah ada contoh pemimpin yang baik dalam Islam? Contohnya adalah Nabi Muhammad, beliau adalah pemimpin terbesar dalam sejarah Islam, beliau memimpin dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, serta berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Salah satu contoh pemimpin yang lain adalah Khalifah Umar bin Khattab, beliau dikenal dan disegani karena keadilan dan ketegasannya yang tidak pernah pandang bulu, memperhatikan kesejahteraan, menjaga keamanan dan perdamaian umat Islam. Berarti, tugas dari pemimpin itu banyak, Pak Ustadz. Tugas pemimpin itu banyak sekali dan tidak seperti anggapan orang lain, kalau jadi pemimpin itu enak. Mengendarai mobil mewah, pergi kemana ada pengawalnya, asisten pribadi dan segala macamnya. Namun di sisi yang lain, pemimpin mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, dituntut tanggung jawab yang besar, kritik dan pengawasan yang ketat oleh berbagai pihak. Komen yang tidak bertanggung jawab, diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat baik media, lembaga sosial atau pemerintahan dan ditambah lagi dengan berbagai permasalahan baik intern maupun eksternal. Namun, saya percaya, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu mengarahkan dan menginspirasi bawahannya menuju kesuksesan bersama, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, saya selalu berdoa semoga pemimpin kita selalu dalam keadaan sehat dan berjuang demi kemakmuran rakyat, organisasi, institusi dan yang lainnya. Dari beberapa penjelasan Pak Ustadz barusan, dapatkah Pak Ustadz menyebutkan tugas dari seorang pemimpin? Khususnya tugas pemimpin dalam Islam. Baik, saya akan menjelaskan tugas pemimpin dalam Islam, di antaranya adalah 1. Menyelenggarakan pemerintahan dan menjaga keamanan negara. 2. Menjamin keadilan dan kebebasan bagi seluruh rakyat. 3. Mengatur dan mengelola keuangan negara dengan baik dan transparan. 4. Mendorong dan memajukan pendidikan baik dalam bidang sains teknologi maupun agama. 5. Menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan umat. 6. Mengayomi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan masih banyak lagi tugas yang lainnya. Masya Allah, sungguh berat menjadi pemimpin. Semoga pemimpin kita selalu mendapatkan hidayah dan mendukung rakyatnya. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Alhamdulillah, sama-sama. Oh iya, saya hampir lupa, sebenarnya dalam makna luas pemimpin itu tidak harus pejabat, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menjadi pemimpin. Contoh, suami yang menjadi pemimpin atas keluarganya, pemuda dan pemudi adalah juga pemimpin bagi dirinya sendiri, serta pemimpin dalam sebuah organisasi maupun tempat kerja. Betul sekali Ustadz. Akan tetapi kadangkala pemimpin sulit untuk mengambil tanggung jawab karena adanya tekanan dari lingkungan atau keadaan yang sulit. Bagaimana kita selaku calon pemimpin atau pemimpin mengatasi hal tersebut? Selalu memperkuat keimanan dan menyadari bahwa jabatan pimpinan ini merupakan amanah yang Allah titipkan kepada saya, maka saya harus mengemban amanah ini dengan baik apapun resikonya. Dan yakinkan pada diri kita, bahwa Allah akan selalu menyertai dan memberikan pertolongan kepada pemimpin yang berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah, semoga penjelasan Ustadz dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa yang akan menjadi pemimpin pada tahun berikutnya. Khususnya bagi pemimpin, nasihat Ustadz akan memotivasi para pemimpin kita, sehingga pemimpin selalu berada dalam ihdinas sirotol mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu mendoakan pemimpin kita menjadi pemimpin yang diberikan petunjuk dan kekuatan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang kasih sayang pada rakyatnya sehingga dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara beldatun thayyibatun warobun wafur. Saya yakin Pak Ustadz, dalam hati sanubari pemimpin, selalu bercita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, namun cita-cita itu tidak pernah lepas dari tantangan. Menurut Pak Ustadz, apa yang kemudian menjadi tantangan pemimpin dalam Islam? Tantangan ini merupakan ujian dan cobaan bagi seorang pemimpin, apakah dia pemimpin yang tanggung jawab atau tidak. Tantangan pemimpin dalam Islam diantaranya yaitu 1. Adanya tekanan untuk memenuhi harapan umat. Pemimpin Islam dihadapkan pada tuntunan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan umatnya, baik sosial, ekonomi, kegiatan keagamaan dan harapan lainnya. Penjelasan ini dapat menjadi tantangan bagi pemimpin yang dituntut harus mengelola dan mengevaluasi sumber daya yang ada.
2. Paham radikalisme. Paham ini paham yang sangat berbahaya dan dapat memecah persatuan umat bahkan bangsa apabila dibiarkan. Pemimpin Islam harus dapat memerangi radikalisme dengan cara memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya paham radikalisme serta cara menanggulanginya. 3. Konflik antar suku, agama dan etnis. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan antar berbagai kelompok masyarakat. Pemimpin dapat menjaga hal ini dengan cara meningkatkan kesadaran tentang keberagaman, menjaga kesetaraan serta menjaga kerukunan dan toleransi. Tantangan di atas pada dasarnya adalah tugas seorang pemimpin, akan tetapi sesuatu yang menyangkut khalayak hidup dan hajat orang banyak, maka masyarakat, tokoh agama, organisasi Islam, sivitas akademika dan lembaga pemerintahan, harus selalu mendukung dan saling jaga demi utuh dan tegaknya NKRI di muka bumi pertiwi ini. Masya Allah, penjelasan Pak Ustadz membuat darah kami memiliki semangat juang 45. Kalau melihat tantangan yang dibicarakan Pak Ustadz barusan, kira-kira masih adakah peluang bagi pemimpin dalam Islam? Masih banyak yang dilakukan oleh pemimpin dalam menanggulangi tantangan di atas. Pemimpin dalam Islam dapat melakukan berbagai cara, di antaranya adalah 1. Memperkuat nilai-nilai keadilan. Islam menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Hal ini memberikan peluang bagi pemimpin untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. 2. Mengembangkan potensi masyarakat baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya, sehingga pemimpin dapat membantu dan mengawasi masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kemakmuran. 3. Memperkuat identitas keislaman. Pemimpin Islam dapat memperkuat identitas keislaman dalam masyarakat, dengan cara memberikan pendidikan dan pengajaran yang benar mengenai ajaran Islam. Dari kedua hal tersebut, baik dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, pemimpin Islam harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta memiliki tekad dan niat yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan masyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, mohon maaf, apabila ada keterangan atau penjelasan yang salah atau beda pendapat, karena ini merupakan keterbatasan saya dalam menjawabnya. Terima kasih atas penjelasan Ustadz Rozi tentang tantangan dan peluang pemimpin dalam Islam. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Silahkan mahasiswa yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, perkenalkan, nama saya Sultan dari Fakultas Ilmu Administrasi. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin sehingga dapat memimpin dengan adil dan tidak diskriminatif? Baik, ini baru pertanyaan bagus sebagaimana calon pemimpin di masa depan. Silahkan Pak Ustadz untuk menjawabnya. Pemimpin yang adil dan bijaksana dapat dilakukan dengan cara memperlakukan semua anggota dengan adil, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Pemimpin tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Jika bawahannya baik maka dinilai baik atau sebaliknya. Iya, betul itu. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mengerti dan terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan bagi mahasiswa lainnya yang ingin bertanya. Saya Bu, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika dari Fakultas Ekonomi. Bagaimana caranya seorang pemimpin mengatasi konflik intern dalam sebuah organisasi atau institusi? Konflik intern dalam sebuah organisasi dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana. Dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat, dalam kasus ini pemimpin berada di tengah atau netral tanpa melihat siapa yang terlibat di dalamnya. Dengarkan penjelasannya, pahami dan kemudian pikirkan secara bijak siapa yang salah dan benar. Setelah itu, pemimpin dapat memberikan keputusan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin semata-mata hanya demi kebaikan sebuah organisasi maupun institusi. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah atau konflik dalam intern dapat dilakukan dengan cara 1. Mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. 4. Menerapkan kebijakan yang jelas, dan tak kalah pentingnya yaitu 5. Selalu memberikan motivasi dan bimbingan. Baik Pak Ustadz. Bagaimana jika yang membuat konflik dari pihak keluarga sang pemimpin atau direktur? Kan tidak enak walaupun salah. Nah, ini masalahnya,
Oleh karena itu, karakter pemimpin dalam Islam salah satunya bersikap adil pada siapapun. Katakan salah jika salah atau sebaliknya, walaupun yang membuat masalah dari keluarga direktur atau pimpinan, jika salah, ya harus tetap salah. Dalam hadis Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban nomor 2041 berbunyi, kulil haqo walau kana muron, yang artinya katakan yang benar sekalipun itu pahit. Masalahnya jika salah kemudian dibiarkan tidak dapat teguran atau sanksi, maka lingkungan institusi atau organisasi tidak akan berjalan secara efektif, kondusif dan harmonis. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Ustadz. Sekarang saya paham. Siapapun yang salah, jika salah ya salah, jika benar ya benar, pemimpin itu harus tegas agar selalu disegani bawahannya dan menjadi pemimpin yang karismatik dan wibawa. Bagus, kalau kalian sudah paham semua, saya doakan kelak kalian menjadi pemimpin yang amanah disayangi oleh masyarakat. Dan menjadi pemimpin bagi nusa dan bangsa Indonesia menjadi beldatun toyibatun warabun wafur. Amin ya rabbal alamin. Istajib lana ya Allah. Semoga kalian dapat menyimpulkan, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu yang telah ditentukan oleh channel catatan PAI Rozi, saya selaku moderator, Putri Aulida, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan tausiahnya. Terima kasih kembali, semoga penjelasan saya memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga barokah ilmunya dan menjadi pemimpin yang sukses di masa yang akan datang. Dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin saya tutup dialog interaktif ini dengan tema, tantangan dan peluang pemimpin dalam Islam masa era digital. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen, agar tidak ketinggalan dengan informasi keislaman dan demi majunya channel catatan PAI Rozi di masa depan, dan akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.